Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Shalom. Selamat pagi Bapak Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar saudara? Kita nggak terasa sudah di hari Sabtu, ya. Di akhir minggu, 14 Maret. Wow, saya ingat kebaikan Tuhan setiap pagi ketika kita bangun, mempersiapkan diri untuk masuk di BCC, ya, bicara cerita cinta. Saya selalu berterima kasih untuk semua jemaat Tuhan yang sampai detik ini bisa mengikuti ibadah ini dengan konsisten. Terima kasih untuk kesetiaan saudara. Ya, sesungguhnya yang saudara lakukan hari ini bukan untuk manusia, tapi hanya untuk Tuhan. Ya, kita bangun keintiman setiap hari. Kita bangun yang namanya mesbah setiap hari. Saudaraku, saudara yang tidak keberatan, yuk bersama-sama kita tuliskan di live chat sebagai tanda bahwa kita memperkatakan dengan dahsyat, dengan iman, dengan penuh keyakinan, Tuhan Yesus kita baik. Senang sekali bisa melayani saudara di pagi hari ini. Senang sekali bisa menyapa saudara di pagi hari ini. Yang saya mau katakan begini saudara. Setiap orang pernah mengalami momen ketika Tuhan berbicara kepada hidupnya. Kadang-kadang bisa melalui firman Tuhan, apalagi saudara. Kadang-kadang bisa melalui situasi hidup. Ya, kadang-kadang melalui dorongan di dalam hati. Ya. Namun seringkali respon pertama manusia bukan keberanian, saudara. Respon pertama mereka adalah ragu-ragu. Dan hal ini membuat secara manusiawi kita bisa berpikir begini, apakah saya ini mampu? Ya, jadi ada dua respon ketika kita diperhadapkan dengan sebuah pilihan. Ya. Ketika Tuhan berbicara kepada hidup kita, ya, bukan secara audible kita mendengar suara Tuhan, tapi kadang-kadang melalui firman Tuhan, melalui situasi hidup kita, melalui apa lagi saudara? Melalui dorongan di dalam hati. Seringkali respon pertama kita bukan cuma keberanian, tapi yang lebih banyak justru adalah keraguan. Ya. Dari situlah kadang-kadang kita bisa mengambil sebuah kesimpulan. Bagaimana kalau saya gagal? Hari ini kita akan lihat bahwa bahkan Nabi pun, Musa, orang yang dipakai Tuhan secara luar biasa, juga pernah mengalami keraguan seperti itu. Ya, sebelum kita masuk dalam pujian penyembahan, sebelum kita menaikkan satu pujian, saya mau membacakan Anda Amsal 14, dan saya yakin saudara bisa menyiapkan juga Alkitab saudara. Ya, Amsal sesuai tanggal hari ini adalah 14 Maret. Saya akan bacakan Amsal 14 ayat 26. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Saya tutup di ayat 27. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Yuk kita tuliskan di live chat. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan masuk dalam saat teduh kita. Doa saya semua kita ditolong oleh Tuhan. Amin, amin, amin. Bersyukur buat hari ini, saudara. Bersyukur kalau Tuhan masih pakai kita. Biarlah kita gunakan kesempatan ini dengan baik, dengan bijaksana. Biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Bukan diri kita, tapi nama Tuhan yang dipermuliakan.
naikkan syukur pengagungan di hadapan Tuhan untuk satu hari lagi yang Tuhan sediakan bagi kami semua. Kami bersyukur Tuhan. Ku beri yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya. Yang terbaik bagimu, segenap hatiku dan segenap jiwaku. Yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya. Yang terbaik bagimu, segenap hatiku dan segenap jiwaku. Yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya. Yang terbaik bagimu, segenap hatiku dan segenap jiwaku. Dan segenap jiwaku. Dan segenap jiwaku. Dan segenap jiwaku, Tuhan. Segenap hidup, segenap nafas kami. Segenap hidup, segenap nafas kami, kami naikkan padamu. Satu-satunya yang kami andalkan, satunya yang percaya, satu-satunya yang menjadi harapanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Kerinduan kami
hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Biarlah hidup kami sepenuhnya, bukan sisa, sepenuhnya kami kembalikan hanya untuk Tuhan. Pakai kami Tuhan. Biarlah hidup kami dapat menjadi berkat dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, urapi jemaat-Mu yang mengikuti ibadah ini, yang mengikuti ibadah ini secara tunda maupun secara live streaming, live premiere hari ini. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menolong apa saja yang menjadi kebutuhan. Tuhan Yesus, Engkau Bapa yang baik, Kau siapkan bagi semua kami. Taruh kami hati dan telinga seorang murid sehingga dibentuk pemikiran kami, dibentuk hati kami untuk menjadi serupa dan segambar dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bersyukur. Bersama-sama dengan umat Tuhan kita katakan, amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Kita masuk di pasal yang keempat. Pasal sebelumnya kalau Tuhan panggil Musa melalui semak yang menyala, di pasal ini kita lihat bagaimana Musa mulai menyampaikan berbagai alasan kepada Tuhan. Saudara yang tidak keberatan, yuk bersama-sama dengan saya kita tuliskan di live chat, Tuhan Yesus kita dahsyat. Ada alasan-alasan di mana Musa saat itu dia naikkan di hadapan Tuhan. Yang pertama, ia merasa tidak percaya diri. Yang kedua, ia merasa tidak mampu. Yang ketiga, ia merasa orang lain tidak akan percaya kepadanya. Saudaraku, tiga hal ini, tidak percaya diri, tidak mampu, ya, kita merasa orang lain tidak akan percaya kepada apa yang visi yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Itu adalah sifat insecure, sifat rendah diri. Dan itu tidak baik di hadapan Tuhan. Dan Tuhan tetap panggil Musa. Tuhan tetap panggil Musa. Maka saya mau katakan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah, ketika Tuhan yang panggil, Dialah yang memampukan. Katakan bersama dengan saya, ketika Tuhan yang panggil, siapapun Anda, Dialah yang akan mampukan. Maka ayat 12 dikatakan begini, pergilah, aku akan menyertai lidahmu, karena Musa adalah seorang yang petah lidah dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Saudaraku, ketika Tuhan panggil Musa, respon Musa bukan langsung berkata iya. Seperti lagu yang kita sering dengar di sekolah minggu, dengar dia panggil nama saya, ku jawab ya, ya, ya. Ketika Tuhan panggil Musa, respon Musa bukan langsung berkata iya. Sebaliknya, Musa mulai berikan alasan. Hari ini jemaat Tuhan, ketika dipanggil Tuhan untuk melayani, kita sudah mulai memberikan banyak alasan. Ketika saudara ditempatkan di tempat kerja saudara, yang itu adalah pelayanan saudara, saudara mulai banyak beralasan. Saudara mengatakan, enggak, kayaknya bukan saya. Ia berkata bahwa orang Israel mungkin tidak akan percaya kepadanya. Ia berkata, Musa saat itu ngomong bahwa dia tidak seorang yang pandai berbicara. Ya, sama seperti ketika saya ingat awal-awal saya menjadi gembala, saudara. Saya seorang yang rendah diri, selalu saya mengatakan bahwa Tuhan, saya adalah orang yang di belakang meja. Ya benar, puluhan tahun, 10 tahun, 15 tahun saya terlibat di bidang keagamaan, sebab saya dilatih di sana oleh kedua orang tua, oleh opa dan oma. Tapi bagi saya itu adalah hanya kegiatan rutinitas. Saya bukan orang yang mampu berdiri di depan saudara, memimpin bahkan sampai berkhotbah. Saya tidak memiliki keahlian-keahlian tersebut. Tapi ketika Tuhan yang panggil, Tuhanlah yang memperlengkapi. Tuhanlah yang memampukan. Saya yang tadinya rendah diri, Tuhan bawa kepada satu step. Makin hari makin lebih baik. Saya sadar itu bukan saya, saudara. Itu Roh Kudus yang berbicara, Roh Kudus yang bekerja. Saudaraku, Anda pun demikian. Mungkin panggilan saudara ya tidak harus menjadi pendeta. Panggilan saudara ya tidak harus menjadi hamba Tuhan misal. Tapi dimanapun Anda berada, panggilan dimanapun saudara jalankan, itu adalah mimbar saudara.
Ia bahkan berkata bahwa lebih baik Tuhan utus orang lain. Musa mengatakan demikian. Bagi saya manusiawi. Setuju dengan saya? Seringkali ketika Tuhan panggil kita untuk lakukan sesuatu, yang kita lihat pertama kali adalah keterbatasan kita. Kita mulai melihat keterbatasan kita mulai melihat kekurangan kita mulai melihat kelemahan kita mulai melihat ketidakmampuan kita. Tapi Tuhan lihat kepada semua kita yang mengikuti ibadah hari ini maupun yang tidak sempat. Tuhan melihat sesuatu yang berbeda. Mari kita tuliskan di live chat, Tuhan melihat sesuatu yang berbeda dalam hidupku. Dan kabar baiknya, Tuhan tidak hanya melihat siapa kita sekarang, tapi siapa kita bisa menjadi di tangannya. Ya, ketika Tuhan panggil, Tuhanlah yang memampukan. Dalam kerajaan Allah, Tuhan tidak cari orang yang sempurna. Ya, Tuhan cari orang-orang yang bersedia dipakai. Ya, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Ketika kita bersedia, kita available, kita menjadi orang yang tersedia. Saya begitu yakin semua kita akan dipakai Tuhan. Jangan takut, kitalah pribadi yang akan dimampukan oleh Tuhan. Tuhan yang akan bertanggung jawab. Saudaraku, poin yang pertama, inti firman dari 3 prinsip rohani yang saya mau bagikan bagi Anda. Yang pertama, Tuhan mengetahui keterbatasan kita. Tuhan mengetahui keterbatasan hidup Anda dan saya. Ya, Musa merasa bahwa kelemahannya adalah cara berbicaranya. Ia rasa tidak cukup mampu untuk berbicara di depan orang banyak, saudara. Namun, Tuhan sudah mengetahui itu sejak awal. Jadi Tuhan tidak pernah panggil seseorang tanpa ketahui siapa dia sebenarnya. Sejak di kandungan ibu kita, dia sudah kenal kita. Ini berarti Tuhan tidak terkejut dengan kelemahan kita. Justru, ini poin pentingnya, saudara. Ia bekerja melalui kelemahan kita. Dan itu membuat kita langsung tersadar, wow. Di dalam kelemahanku, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Poin yang kedua, Tuhan memberikan perlengkapan untuk panggilannya. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang ada di tanganmu itu? Ya. Yang Musa bilang apa? Tongkat. Tuhan pakai tongkat yang ada di tangan Musa. Dia tidak pakai apa yang tidak ada di tangan Musa. Artinya, Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan pakai apa yang ada di hidup Anda. Ya, resources, sumber daya sekitar Anda. Apa yang Anda pegang? Yang tadinya lemah, saudara, menjadi kuat. Tongkat itu membelah laut, berubah. Yang tadinya cuma untuk, mungkin untuk dipakai untuk sebagai gembala pada waktu itu. Tapi itu berubah ketika Tuhan kasih kuasa. Dan ini menunjukkan bahwa Tuhan sering pakai apa yang sudah ada dalam hidup kita. Kita sering berpikir kita harus punya dulu sesuatu yang besar sebelum dipakai Tuhan. Padahal tidak, saudara. Tuhan bisa pakai hal sederhana yang sudah ada dalam tangan kita. Yang ketiga, saya tutup di sini. Penyertaan Tuhan lebih penting dari kemampuan manusia. Maka ayat ke-12 dibilang begini, aku akan menyertai lidahmu. Ya. Penyertaan Tuhan lebih penting dari kemampuan manusia. Jadi lidah kita pun dipakai Tuhan. Tuhan tidak hanya beri tugas kepada Musa, Tuhan juga beri jaminan penyertaan. Ini adalah prinsip yang penting. Keberhasilan dalam pelayanan atau keberhasilan dalam kehidupan tidak ditentukan oleh kemampuan Anda menjalani kehidupan. Tapi keberhasilan dalam kehidupan, dalam pelayanan, keberhasilan Anda ditentukan oleh penyertaan Tuhan. Ketika Tuhanlah yang menyertai kita,
ketika Tuhan menyertai seseorang, Dia Allah Immanuel, Dia juga yang akan memampukan orang itu. Dan saya begitu yakin, tidak ada alasan untuk kita takut ketika Tuhan panggil kita. Percaya, Tuhan sanggup memampukan Anda. Kemudian Anda menjadi dewasa yang rohani. Jangan biarkan keraguan menghentikan langkah Anda hari ini. Percaya bahwa Tuhan menyertai setiap panggilan. Doa saya, panggilan saudara dimanapun saudara berada, Tuhan perlengkapi, Tuhan mampukan. Amin. Amin. Ya, 2 menit terakhir ini menjadi 2 menit yang diubahkan. Ketika Engkau panggil kita, Engkau memiliki rencana bagi hidup kami. Penyertaan Tuhan lebih besar daripada kelemahan kami. Kami mau bersedia dipakai oleh Tuhan. Haleluya. Saya siapkan 2 menit saudara untuk saudara masuk di dalam saat teduh saudara. Di dalam doa-doa saudara, ucapan syukur saudara. Naikkan di hadapan Tuhan. Saya yakin ketika saudara mulai menyadari bahwa ketika Tuhan yang panggil, Tuhanlah yang akan memperlengkapi. Naikkan doamu, naikkan syukurmu bagi Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk melihat kebesaran Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk berjalan bersama-sama dengan Engkau. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dalam kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Pujian ini adalah pujian kutipan dari kata-kata Musa. Dia mengatakan, aku tidak mau berjalan kalau bukan Tuhan yang pimpin. Karena dia sadar benar kelemahannya banyak. Kadang-kadang ketakutan, kelemahan itu membuat kita makin jauh daripada Tuhan. Tapi ketika engkau mengakui di hadapan Tuhan, Dia akan nyatakan, Dia akan mampukan, Dia akan kuatkan.
dan Anda akan menjadi orang-orang yang memiliki identitas yang baru di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau tidak lihat kami berdasarkan kelemahan kami. Hari ini kami serahkan hidup kami kepadamu. Jika Engkau panggil kami, kasih kami keberanian untuk melangkah. Dan biarlah penyertaan Tuhan pimpin setiap langkah hidup kami. Berjalanlah, tidak hanya di depan, di kiri, di kanan, atau di belakang kami. Berjalanlah karena Engkau ada di dalam diri kami. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita arahkan hati kita. Kita angkat kedua tangan kita, menerima berkat dari Tuhan. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus yang sertai umat-Mu mulai detik ini sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan hadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Diberkati untuk jadi berkat. Selamatkan jiwa hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami katakan sekali Yesus, tetap Yesus yang percaya sudah menerima berkat Tuhan di pagi hari ini bersama-sama dengan saya. Kita katakan amin, amin, amin. Haleluya. Selamat beraktivitas saudara di happy weekend, di minggu terakhir, ya di minggu kedua ini. Besok adalah hari Minggu di mana saudara beribadah jam 10 pagi, atau saudara yang mungkin ada kegiatan di pagi hari, saudara bisa datang di sore hari di jam 5 sore. Sekali lagi saya minta maaf, saya tidak ada di tempat, saya ada di luar kota. Namun doa saya selalu menyertai Anda. Dan ketika kita berkumpul lagi bersama-sama, kita terus menaikkan hadirat Tuhan. Kita terus membawa api. Karena kita tidak sedang membangun figur. Kita sedang bangun yang namanya hadirat Tuhan. Biarlah bersama-sama. Tidak pernah terbatas oleh ruang dan waktu. Dimanapun Anda berada, dimanapun saya berada. Ketika fokus kita melayani Tuhan, kita cinta, kita takut akan Tuhan. Saya begitu yakin dan percaya semua kita akan dibawa Tuhan kepada level berikutnya. Dalam nama Tuhan Yesus. Blessings to all of you. Shalom. I want y'all to help us. Come on, rise to your feet.